Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G4 yang beranggotakan saya sendiri Aulia Efranuza dengan BP 17101152610260 dan rekan saya Septian Ilahi dengan BP 17101152610293. Kami akan mempresentasikan hasil laporan PKL kami yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Laporan Keuangan pada CV Mahisa Karya Solo menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Septian Ilahi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Laporan keuangan merupakan suatu laporan yang dapat memberikan gambaran keuangan perusahaan sesuai dengan pergolongan aktivitasnya. Laporan keuangan sangat diperlukan untuk pengambilan keputusan serta dapat mempercepat kinerja sistem di perusahaan karena dapat melihat pemasukan dan pengeluaran uang setiap periodenya. CV Mahisa Karya Solo adalah perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor, referensier, supplier, dan jasa di mana dalam menjalani proses bisnis, CV Mahisa Karya Solo masih menggunakan sistem yang manual dalam pengelolaan keuangan, di mana data uang masuk dan data uang keluar masih menggunakan pencatatan ke dalam buku catatan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Hal ini mengakibatkan sering terjadinya kesalahan serta sulitnya dalam pencarian maupun menyajikan data membuat pihak perusahaan kurang dapat bekerja dengan efektif dan efisien sehingga proses penyusunan laporan keuangan menjadi lambat. Berikutnya rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana membuat sistem informasi laporan keuangan yang bagus dan cocok untuk perusahaan. Yang kedua, bagaimana menciptakan suatu sistem yang memudahkan bagian administrasi dalam membuat laporan keuangan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, meningkatkan kapabilitas mahasiswa dalam hard skill dan soft skill. Memberikan pengalaman terjun di dunia kerja di mana mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmunya serta melihat sistem kerja sesungguhnya. Yang ketiga, dapat menganalisis antara teori yang didapat dalam perkuliahan dengan praktik kerja lapangan. Yang keempat, dapat memperkaya pengetahuan dan referensi data-data yang dapat berguna bagi penyusunan tugas akhir. Yang kelima, merancang sebuah sistem yang dapat digunakan dan dipahami oleh user. Selanjutnya, waktu dan tempat pelaksanaan PKL. Pada hari Senin tanggal 23 November 2020, tempat CV Mahisa Karya Solo. Alamat di Jalan Simpang Pulai RT 002 RW 02, Kelurahan Simpang Rembio, Kota Solo, Sumatera Barat. Nomor HP 08 1363 01 6976. Gambaran umum perusahaan. CV Mahisa Karya Solo adalah perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor, referensial, supplier, dan jasa. Didirikan oleh Bapak Yunizar Yudi pada tanggal 8 Januari 2015. CV Mahisa Karya Solo berlokasi di Jalan Simpang Pulai RT 002 RW 02, Kelurahan Simpang Rembio, Kota Solo. Visi menjadi perusahaan yang dapat dipercaya dengan memberi yang terbaik sehingga menghasilkan yang terbaik. Misi yang pertama, memberi pelayanan yang terbaik demi tercapainya kepuasan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dengan mengoptimalkan sumber daya manusia yang profesional, terpercaya, terpilih, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, membangun kemitraan yang harmonis dan sinergi bagi pengguna jasa dan stakeholder, seluruh karyawan, klien, dan mitra kerja. Selanjutnya, struktur tempat pelaksanaan PKL. Di atas yaitu Direktur CV Mahisa Karya Solo, lalu di bawahnya administrasi, ahli sivil, drafter, tim leader, dan pelaksanaan lapangan. Kegiatan selama PKL yaitu PKL dilaksanakan di CV Mahisa Karya Solo dalam rentang waktu 40 hari kerja terhitung mulai tanggal 16 November 2020 sampai dengan 26 Desember 2020. Subjek penelitian pada praktek kerja lapangan ini yaitu mengenai laporan keuangan. Kegiatan yang dilakukan yaitu memperhatikan bagaimana pelaporan keuangan yang berjalan pada perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Aulia Efranuza.
Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan tentang analisa masalah. Analisa masalah adalah kajian sementara untuk mengetahui penyebab timbulnya masalah, serta alternatif pemecahan masalah tersebut. Peneliti melakukan analisa masalah yang terjadi pada CV Mahesa Karya Solo dan berusaha mencari alternatif yang tepat dalam mengatasi masalah tersebut. Hal ini berguna untuk mempermudah dalam melakukan kegiatan perancangan nantinya. Analisa masalah yang didapatkan antara lain: 1. Pengolahan transaksi keuangan secara manual yang kurang efektif dan efisien. Yang kedua, laporan keuangan yang diulas secara manual sangat berisiko kehilangan data dan terjadi kekeliruan. Selanjutnya, tujuan pengembangan sistem. Adapun tujuan pengembangan sistem ini adalah dapat memberikan bantuan kepada pihak perusahaan dalam pengolahan data keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu use case diagram. Pada use case diagram ini hanya memiliki satu aktor, yaitu admin, yang mana admin tersebut akan melakukan semua proses input data yang ada pada sistem. Selanjutnya, kelas diagram. Pada kelas diagram, perancangan kelas diagram ini terhubung antara tabel ke tabel dengan atribut dan operasinya. Contohnya dapat kita lihat pada gambar ini. Tabel barang terhubung dengan tabel barang laku. Selanjutnya, activity diagram admin. Pada activity diagram ini, admin melakukan login dengan menggunakan username dan password. Setelah itu, sistem akan melakukan validasi. Jika login yes, maka sistem akan berjalan. Jika tidak, maka login tidak berhasil dan tidak bisa masuk ke sistem. Apabila login sudah yes, maka sistem akan menampilkan home, yang mana dalam home terdapat menu-menu stok barang, laporan keuangan, laporan penjualan. Admin akan melakukan semua proses yang ada pada sistem tersebut. Jika semua proses telah selesai, maka admin bisa mengakhirinya dengan menekan tombol logout. Kesimpulan dari uraian masalah, analisa, serta pembahasan yang telah dikemukakan pada bab per bab sebelumnya, ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, dengan diterapkan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan sebuah database sebagai penyimpanan data, maka akan memberikan kemudahan dalam pengolahan laporan, serta menghasilkan informasi yang lebih cepat, akurat, sehingga dapat membantu dalam mengambil keputusan. Yang kedua, dengan penggunaan sistem komputerisasi yang optimal, maka proses pengolahan laporan akan dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi. Saran bagi mahasiswa yang akan melakukan PKL selanjutnya, mahasiswa sebaiknya banyak mencari informasi mengenai perusahaan yang akan dituju. Yang kedua, bagi fakultas ilmu komputer, sebaiknya fakultas memfasilitasi mahasiswa dalam mencari tempat PKL agar memudahkan mahasiswa dalam pencarian tempat yang sesuai. Yang ketiga, bagi CV Mahesa Karya Solo, memberikan tugas dan kepercayaan yang lebih besar terhadap praktikan yang sedang melakukan PKL, serta komunikatif dalam menyampaikan informasi yang berhubungan dengan pekerjaan, sehingga praktikan dapat menyelesaikan tugas dengan semaksimal mungkin. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan atau ingin memberi saran, dipersilahkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.